Terus selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan pada Profesor Dr. Sukamto. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yuto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan pada pagi hari ini. Dan kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia itu. Dan alhamdulillah kita diperjumpakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan yang cukup berbahagia ya. Sehat walafiat. Bapak Ibu sudah bisa melihat slide saya ini ya. Pagi ini kita akan meneruskan topik kita. Ibu sekalian. Bisa Pak, sudah oke, bisa. Ya, topik besar kita adalah keluarga sakinah. Dan untuk pagi ini ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil subtema yaitu membina keluarga sakinah dengan komunikasi penuh cinta. Ya, judulnya kita buat agak sedikit bombastis gitu ya, supaya lebih menarik dari sisi judulnya. Nanti mudah-mudahan isinya juga menarik. Nah, ya seperti yang pernah juga kita sampaikan dan juga disampaikan oleh banyak ustadz ya, Bapak Ibu sekalian, tentang makna sakinah itu. Yang di dalam bahasa Arab, ya, kata sakinah itu mengandung makna tenang, gitu ya, tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, ya, penuh kasih sayang dan memperoleh pemberian. Itu dalam bahasa Arab. Yang kemudian para ulama mendefinisikan ya bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, penghargaan. Itu disebut dengan sakinah, dari kata sakinatun, itu yang berarti tenang, tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh dengan kasih sayang itu. Nah, kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sakinah itu juga dijelaskan di sana, bermakna kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi secara esensi sama dengan yang dijelaskan oleh para ulama, dan kemungkinan memang penyusun kamus ini yang merujuknya ke sana. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam rangka untuk membina keluarga sakinah itu, yang pertama sekali perlu kita dahulukan dalam keluarga kita adalah bagaimana menyamakan persepsi di antara semua keluarga, khususnya suami dan istri. Kalau perlu sebelum menikah pun sudah disepakati itu visi dan misi rencana keluarga yang akan dibangun. Oh, itu luar biasa itu ya. Dan itu yang dulu tidak pernah saya sempat sampaikan gitu ya. Makanya kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Ya, untuk anak-anak kita kelak ketika mau membangun keluarga, mestinya diminta diskusi dengan calon istrinya atau calon suaminya. Keluarga seperti apa yang akan dibangun? Ya, visi dan misi dalam berkeluarga itu perlu didiskusikan sebelum keluarga itu dibangun. Seperti halnya orang mau membangun rumah.
Ya, orang mau membangun rumah itu ya dirancang dulu, ya kan? Bentuk rumahnya mau seperti apa, alur udaranya mau seperti apa, ya, alur orang masuk keluar mau seperti apa. Ya, bagaimana orang membangun rumah itu pasti dirancang dulu. Nah, demikian juga rumah tangga, ya. Rumah tinggal saja perlu dirancang, apalagi rumah tangga. Nah, tapi yang sudah terlanjur ya seperti saya, ya, Pak Yetno, mungkin dulu ya nggak sempat juga membicarakan ini sebelum menikah ya, karena belum tahu ilmunya waktu itu. Ya, Ya nggak apa-apa, tapi begitu sudah menikah kita menyadari, maka kemudian kita ajak keluarga kita itu untuk membicarakan visi dan misi keluarga, bahwa visi misi keluarga Muslim itu tidak saja berhenti di dunia, tapi mesti sampai ke akhirat. Bagaimana bisa bahagia sakinah di dunia dan kelak bisa bahagia sakinah juga di akhirat. Nah, maka penting dan perlu Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun kesepakatan. Ya, kita perlu memperhatikan kegiatan anggota keluarga kita, Bapak dan Ibu. Ya, kegiatan suami perlu diketahui oleh istri dan anak-anak. Kegiatan istri perlu diketahui oleh anak-anak dan suami. Ya, kemudian kegiatan anak-anak pun kita perlu mengetahuinya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini perlu kita sepakati karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak, kegiatan yang dilakukan oleh istri, kegiatan yang dilakukan oleh suami, ini akan saling berpengaruh pada pembangunan atau pembinaan keluarga ini. Nah, maka perlu ya ditopang atau disupport dengan poin kedua, yaitu pengaturan keuangan. Ya, pengaturan keuangan yang seperti apa? Yang transparan tentunya ya. Nah, jadi mengenai jumlah uang itu kan sangat relatif karena masing-masing keluarga kan mempunyai kebutuhan yang berbeda, bukan keinginan yang berbeda ya. Tentu keinginannya juga berbeda. Tapi yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan. Dan kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan. Tidak semua keinginan itu merupakan kebutuhan. Maka orang itu bisa stres karena keinginannya jauh melebihi dari kebutuhannya. Nah, orang bisa stroke karena stroke belanja dan stroke gajinya nggak sama, itu ya. Nah, demikian juga rencana pendidikan itu perlu disepakati dalam keluarga. Ya, apakah anak ini nanti akan sekolah di pondok, apakah sekolah-sekolah umum, nah itu perlu didiskusikan di dalam keluarga supaya anaknya juga tidak merasa terpaksa, ya, karena ini menjadi penting. Sesuatu yang terpaksa itu mesti hasilnya nggak bagus, ya. Nah, sehingga perlu dikomunikasikan dengan baik. Itu rencana pendidikan khususnya untuk anak-anak. Apakah ada rencana pendidikan untuk orang tuanya? Ada. Kalau orang tuanya sekolahnya sudah selesai, sudah mentok, maka pendidikan di luar sekolah atau pendidikan informal. Ya, termasuk kita mengaji setiap hari Ahad pagi ya. Itu bagian dari proses untuk pendidikan, untuk kita maksudnya, karena pendidikan itu sepanjang hayat kita. Nah, demikian juga rencana keluarga masa depan, itu perlu didiskusikan. Ya, kalau perlu dirancang ya sampai menua bersama, istilahnya itu ya, itu seperti lagunya Triswaka ya. Menua bersama. Ya, suami istri menua bersama. Nanti kalau suami istri sudah menua bersama, bagaimana kontribusi anak? Apa yang harus dilakukan oleh anak? Itu perlu dididikkan sejak awal. Kalau tidak ya, Bapak Ibu, kita bisa belajar pada orang lain, ya belum tentu anak itu bisa mengerti dan memahami kebutuhan orang tuanya. Sementara ketika sudah sepuh, sudah tua, orang tua itu menahan diri untuk meminta sesuatu kepada anak. Kalau ini anaknya nggak peka, anaknya nggak tanggap, maka dia akan menjadi anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya karena dia tidak peka hatinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, seterusnya adalah perlu menegakkan 5 pilar dalam keluarga ini, khususnya terkait dengan komunikasi yang sehat, ya, kebersamaan, transparansi, bagaimana kita menghindari perpecahan, dan bagaimana memenuhi rumah tangga kita itu dengan kalimat-kalimat zikir.
ya, dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap pikiran, ucapan, tindakan kita tidak akan pernah lepas dari campur tangan Tuhan, campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan langkah-langkah ini mudah-mudahan nanti keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian tadi itu. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, ada 6 prinsip komunikasi dalam Islam untuk membentuk keluarga sakinah tadi itu. Yang pertama adalah kata qaulan sadida, perkataan yang benar, yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9 misalnya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, maka kata kunci perkataan yang benar, qaulan sadida, ini menjadi prinsip dalam komunikasi di dalam agama kita, di dalam keluarga kita. Ya, kita mesti harus berkata benar, berkata jujur, ya, berkata yang sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan ajaran. Ini menjadi penting, ya, Bapak Ibu. Jangan dibudayakan berkata dusta di dalam keluarga. Baik itu antara suami dengan istri atau anak dengan ayah, anak dengan ibu. Ini menjadi penting bagaimana mendidikkan dalam keluarga kita itu masing-masing harus berkomitmen untuk mau berkata yang benar. Ini simpel untuk disampaikan, simpel untuk dibicarakan, tapi perlu perjuangan, ya, untuk diamalkan, ya, Bapak Ibu sekalian, berkata benar ini. Ya, kalau kita sudah bisa membudayakan berkata benar ini di keluarga, nanti insya Allah kita juga terbiasa ketika bekerja, ketika berdiskusi, berinteraksi dengan orang lain. Di ayat yang ke-9 di Quran surat An-Nisa pun Allah itu mengulangi, ya, kata-kata qaulan sadida itu. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Allah ulangi lagi, ya, dengan kata-kata qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kata yang benar. Secara ringkas, Bapak Ibu sekalian, ayat ini bermakna bahwa ketika kita membudayakan, mengajari anak-anak kita untuk mengucapkan atau berkata yang benar, insya Allah Allah akan kuatkan anak keturunan kita itu. Ya, Allah tidak akan membiarkan, ya, kita meninggalkan mereka dalam keadaan yang lemah dan khawatir dengan kesejahteraan. Itu modalnya adalah berkata benar. Jadi orang-orang yang berkata benar itu, insya Allah Allah akan tolong, ya, dari rezekinya, dari penghidupan keluarga dunianya itu tidak akan lemah dari sisi ekonomi, ya, demikian juga dari sisi kesejahteraan. Awalnya semua berawal dari berkata benar, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kata qaulan ma'rufah, ya. Qaulan ma'rufah itu artinya berkata yang baik, ya, kata yang baik. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-5, ya, yang berbunyi wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok penghidupan.
Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada saudara dari ahli waris ya. Jadi misalnya ayah ibu dua-duanya meninggal, kemudian meninggalkan anak-anak kecil yang disebut dengan anak yatim ya. Di tempat kita biasa sering disebut anak yatim piatu kalau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sementara anak ini belum dewasa, belum balik, maka harta itu dikuasakan kepada pamannya atau kepada kakeknya ya dari saudara ayah atau ibunya tadi itu. Nah, ini panduan bagi mereka ya. Jangan langsung diberikan kepada anak-anak yatim itu karena mereka belum dewasa, belum mampu mengelola harta orang tuanya. Nah, begitu ya. Nah, sehingga orang yang diberi amanah atau orang yang ketiban sampur ya untuk mengelola anak-anak yatim ini diberi panduan oleh Allah ya. Satu, untuk urusan harta kamu jaga dulu ya, harta saudaramu yang meninggal ini nanti berikan kepada anaknya, pada anak yatim tadi itu ketika mereka sudah dewasa. Selama masih kecil Anda rawat ya, Anda pelihara, dan jangan lupa jangan pernah berkata-kata kasar. Nah, Allah beri panduan dengan kata-kata qaulan ma'rufah ya, waqulu lahum qaulan ma'rufah. Nah, maka menghardik anak yatim nggak boleh ya. Mengatai dengan kata-kata yang kasar itu juga tidak boleh, tidak sesuai dengan panduan ya yang Allah berikan ini. Itu kata qaulan ma'rufah. Nah, panduan ini menjadi penting tidak saja untuk anak yatim ya, tapi juga untuk anak-anak kita masuknya Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah tuh kalau memberikan panduan pada sesuatu itu bisa diambil maknanya, bisa digunakan juga untuk yang lainnya. Kalau ini bagus untuk anak-anak yatim, tentunya bagus juga untuk anak-anak kita ya. Dengan kata-kata yang baik ini kita berkomunikasi. Yang ketiga adalah qaulan layyinan, yaitu perkataan yang lembut. Quran surat At-Toha ayat 44 ya. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Faku lahu qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, maka perkataan yang lemah lembut ini Bapak Ibu sekalian bagus kalau kita terapkan ya di dalam keluarga. Baik itu ayah kepada anak, ayah kepada istri, istri kepada suami ya, atau istri kepada anak ya, dan sebaliknya itu ya Bapak Ibu sekalian. Sangat bagus. Jadi Quran ini memandu kita secara luar biasa ya. Dari berkomunikasi saja itu Allah beri panduan yang luar biasa banyak. Nanti ada 6 Bapak Ibu. Ini baru 3 ya saya sebutkan ya. Pertama tadi adalah qaulan sadida, yang kedua adalah qaulan ma'rufah, yang ketiga adalah qaulan layyinan ya, berkata benar, berkata baik, berkata lembut. Ya. Nah, yang keempat yaitu qaulan maisura ya, perkataan yang pantas gitu. Quran surat Al-Isra ayat ke-28. Ya, wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatim mir rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Dan jika kamu paling dari mereka yang untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang pantas. Nah, ya kata qaulan maisura ya, yaitu perkataan yang pantas. Nah, ini perlu kita didikkan pada anak-anak kita ya. Jangan sampai anak-anak kita menyebut ya atau berkomunikasi dengan orang tuanya nggak pantas ya Bapak ya. Misalnya anak memanggil orang tuanya dengan kamu gitu ya, dalam bahasa Jawa dengan kowe gitu ya, dan ucapan-ucapan lain gitu ya, yang itu membuat ucapan itu tidak pantas untuk diucapkan oleh kita sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada ungkapan aji dirimu ono ing latimu ya. Nah, jadi ajining diri ono ing lati itu.
Jadi sebenarnya ketika kita berkata-kata yang tidak pantas itu sebenarnya ya merujuk kepada diri kita sendiri. Nah, sehingga ajaran ini luar biasa ya. Allah mengajari kita untuk berkata-kata yang pantas supaya kita ini pantas juga gitu ya dipandang oleh orang lain. Oh, orang ini memang pantas gitu ya, terhormat karena ucapannya memang terhormat ya. Dia pantas karena ucapan-ucapannya juga pantas. Itu keempat ya, Bapak Ibu, qaulan maisura. Ini perlu kita ajarkan ya pada anak-anak dan keluarga kita. Kelima, Bapak Ibu. Namanya adalah qaulan baligho, yaitu perkataan yang efektif, yaitu perkataan yang membekas pada jiwa. Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-63. Ya, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa-jiwa mereka, maksudnya ya di ujung dari ayat ini ya. Wa kullahum fi anfusihim qaulan baligho, yang lengkapnya berbunyi ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligho. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Dan yang terakhirnya Bapak ya, katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nah, kita ambil qaulan baligho ini, Bapak ya, perkataan yang efektif, perkataan yang membekas. Ini perlu kita biasakan ya, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya ketika orang tua menasihati anak-anaknya. Ya, nah banyak kan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita justru mendapatkan nasihat yang berbekas itu bukan dari orang tuanya. Apakah itu salah? Ya, enggak apa-apa ya. Tapi alangkah lebih bagus gitu ya. Kalau anak-anak kita itu justru mendapatkan nasihat yang membekas itu dari orang tuanya. Ya, lihatlah ya Bapak Ibu sekalian, Nabi Yusuf ya alaihissalam itu bisa bertahan dari godaan Zulaikha itu karena selalu ingat dengan nasihat dan wajah ayahnya, yaitu Yakub. Luar biasa ya. Ini Bapak bisa buka ya di cerita ya di sejarah Nabi Yusuf itu. Ya, ketika sudah dalam satu kamar dan isinya hanya berdua, pintu sudah dikunci dan Zulaikha itu berusaha untuk merayu Yusuf, apa yang bisa membuat Yusuf ini bertahan? Luar biasa loh, tidak semua orang mampu seperti itu ya, Bapak Bu, hanyalah Nabi Yusuf yang mampu seperti itu ya. Mungkin saya atau yang ikut pengajian ini ya, laki-laki ya, belum tentu kuat juga ya, sudah dalam kamar hanya berdua ya, kemudian dirayu dengan rayuan yang luar biasa dan yang merayu ini cantiknya luar biasa. Nah, Yusuf itu bertahan dengan apa? Dengan ingat nasihat dan wajah ayahnya. Jadi di pelupuk matanya selalu terbayang-bayang wajah ayahnya. Karena nasihatnya begitu membekas. Nah, itu yang mampu menjadi barrier ya, menjadi dinding untuk tidak tersesat atau tidak terhanyut ya karena rayuan. Nah, maka kita sama-sama harus belajar ya Bapak Ibu sekalian bagaimana kita memberikan nasihat, perkataan itu yang membekas ya, khususnya kepada anak-anak kita. Kalau suami ya kepada istri. Ya, perkataan suami yang sangat membekas kepada istri. Nah, ya. Demikian juga perkataan istri yang membekas kepada suami. Ya, misalnya ya, istri itu sangat senang sekali ya ketika seorang suami berkata, "Hai istriku, hanya engkau yang kucintai dari saat dulu sampai mati memisahkan kita." Wah, itu senang banget tuh ya. Nah, atau dengan kalimat yang lain, dengan ungkapan yang lain yang maknanya itu kesetiaan, itu akan sangat senang ya seorang perempuan. Yang kedua adalah kata tanggung jawab. Ya, itu perempuan juga akan sangat senang sekali. Ya, nah demikian juga seorang suami ya akan merasa mendapatkan kata-kata yang membekas ketika memang istri itu bisa menyampaikan kata-kata yang memang masuk langsung ke hati suami, gitu ya.
Nah, ini sama-sama kita harus saling belajar ya. Demikian juga kata-kata orang tua kepada anaknya. Ya, demikian juga dari kata-kata anak kepada orang tua juga bisa ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini namanya kaulan baligo ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang keenam namanya kaulan karima. Ya, yaitu kata-kata yang penuh penghormatan ya. Nah, ini ada di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23 ya. Nah, ada di ujung ayatnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang berbunyi fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Nah, ya, qaulan kariman atau qaulan karima. Perkataan yang mulia. Jadi kepada orang tua ya itu tidak boleh membentak ya, ibaratnya berkata ya dalam bahasa Arab ya, kalau kita ya dalam bahasa Jawa ya gitu ya, atau gitu ya yang nadanya itu meremehkan gitu ya, atau tidak mengiyakan gitu ya, itu aja dilarang, apalagi dengan kata-kata yang jauh lebih kasar lagi ya. Ini Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23 yang lengkapnya berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan atau gitu ya. Nah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Ini panduan bagi seorang anak ya yang berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi anak tidak boleh sama sekali ya berkata kasar ya, berkata yang tidak penuh penghormatan ya kepada orang tuanya. Maka kalau dulu ya yang seusia saya ya di SD itu diajari mata pelajaran namanya bahasa Jawa. Mata pelajaran bahasa Jawa itu tidak hanya mengajarkan bahasa, tapi di dalamnya mengajarkan unggah-ungguh gitu ya. Unggah-ungguh itu sopan santun ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, itu kan pakai kromo Injil gitu kan. Nah, kalau orang tua berkomunikasi pada anak itu dengan bahasa ngoko. Nah, kalau yang hubungannya setara itu bahasanya namanya madyo. Nah, itu pelajaran unggah-ungguh. Jadi tidak hanya pelajaran bahasa, itu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris gitu ya. Tidak ada gitu ya. Nah, ini menjadi penting sehingga sebenarnya mata pelajaran bahasa Jawa itu perlu dilestarikan itu ya, karena ajarannya begitu tinggi. Ya, dari sisi kata saja berbeda ya, harus diungkapkan kepada siapa gitu. Termasuk untuk diri sendiri, itu kan tidak boleh untuk mengunggul-unggulkan ya. Misalnya saya mau mandi, itu ngomongnya bukan kulo badhe siram gitu kan. Beda kan itu. Nah, tapi tetap menggunakan kulo badhe adus gitu ya. Nah, ini ungkapan yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi bagaimana kita membiasakan dengan kata-kata yang penuh penghormatan kepada orang tua ya, khususnya ketika orang tua kita sudah tidak bisa apa-apa ya, atau sudah sangat sepuh gitu ya, bagaimana kita menghormati beliau. Salah satunya adalah dengan tidak berkata kasar dan mengiyakan perintah-perintahnya kecuali perintah itu melanggar syariat agama. Contoh terbaik dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu kepada ayahnya yang kafir, gitu, yang kufur, ya itu tetap berkomunikasi dengan bagus. Wah, itu kan luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim berkata-kata yang bagus dengan Azar, ayahnya. Padahal ayahnya adalah seorang pembuat patung dan ayahnya sempat marah kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim pun tidak berkata-kata kasar kepada ayahnya. Ya, dan disitulah terjadi dialog yang luar biasa antara anak dengan
seorang ayah. Dan itu diterapkan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim sudah berkeluarga dan punya anak namanya Ismail, yang waktu itu Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Itu Nabi Ibrahim pun tidak langsung kemudian menyembelih Nabi Ismail, diajak dulu Nabi Ismail ke gunung, ya, ke Mina, kemudian ada dialog di situ, ya kan, dan dialognya terabadikan ya di dalam Al-Quran yang sering para ustadz, para penceramah, para khotib itu membacanya pada saat khutbah Idul Adha. Nah, itu 6 prinsip berkomunikasi dalam Islam ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita penting memahami ya, Bapak Ibu sekalian, karakter ya atau kecenderungan masing-masing berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu cenderung menggunakan logika. Ya, maka yang dominan inderanya adalah mata. Sehingga ketika tidak melihat, laki-laki belum tentu mau dan berani memutuskan. Ya. Nah, tapi berbeda dengan perempuan. Perempuan lebih banyak menggunakan perasaan. Maka indera yang dominan adalah telinga. Nah, sehingga perempuan itu tanpa melihat, hanya dengan mendengar, ya, maka dia bisa mengambil keputusan. Laki-laki belum tentu, ya. Nah, maka kalau pengantin baru nanti tidurnya itu terganggu dengan saklar lampu, ya, karena laki-laki cenderung ingin melihat, gitu ya, perempuan cenderung ingin merasakan sentuhan, gitu ya, kata-kata. Maka laki-laki ingin lampunya hidup ketika mau tidur, tapi kalau perempuan inginnya lampunya dimatikan. Nah, itu bisa jadi semalam cuma rebutan saklar. Gitu ya. Nah, laki-laki itu menganggap penting keahlian. Nah, perempuan menganggap penting kebersamaan, tidak saja keahlian. Nah, laki-laki berpikir menyelesaikan masalah. Nah, tapi kalau perempuan itu ya cenderung memberi nasihat tanpa diminta. Laki-laki merasa dicintai jika dipercaya, tapi perempuan merasa dicintai ketika diperhatikan. Itu kan berbeda ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi laki-laki itu akan merasa dicintai oleh istrinya bukan karena diperhatikan oleh istrinya saja, tapi dipercaya, itu yang lebih penting gitu. Ya, enggak begitu diperhatikan sebenarnya enggak apa-apa dan itu banyak kejadiannya. Tapi yang penting istri itu percaya pada suami. Luar biasa kan? Ini fitrah loh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian laki-laki cenderung meringankan beban dengan diam, ya, menyelesaikan sesuatu tidak banyak kata. Ya, tapi berbeda dengan perempuan, meringankan beban dengan banyak bicara. Dan ini ada risetnya, yang riset namanya Dr. Aisyah Dahlan, Bapak Ibu bisa buka di YouTube ya, bahwa setiap hari laki-laki berkata 4 sampai 9.000 kata per hari, gitu ya. Nah, paling maksimum itu ya sampai 12 itu kalau pembicara ya, penceramah, ustadz gitu ya. Nah, tapi kalau perempuan gitu berkata kurang lebih 20 sampai 24.000 kata. Jadi kalau laki-laki hanya sekitar 5 atau 6.000 sampai 9.000 kata per hari, maksimum kurang lebih 12 gitu ya, ribu per hari. Tapi kalau perempuan itu hampir 2 kali lipatnya gitu. Dan itu fitrahnya begitu gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalaupun ada yang kebalikan itu perkecualian. Jadi jumlahnya pasti nggak akan banyak ya. Ini rata-rata demikian. Jadi rata-rata itu laki-laki nggak suka ngomong, tapi perempuan rata-rata suka ngomong. Itu rata-rata gitu ya. Walaupun ada 1-2 yang laki-laki suka ngomong, yang kemudian perempuan pendiam itu, tapi jumlahnya nggak akan banyak. Karena ini sudah hasil survei, hasil riset ya. Nah, dan itu nggak apa-apa, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Kalau dua-duanya banyak ngomong, nanti ramai rumahnya. Ya, tapi kalau dua-duanya nggak banyak ngomong, rumahnya juga sepi. Jadi Allah itu sudah bikin fitrahnya yang luar biasa, saling melengkapi. Ya, laki-laki tidak banyak ngomong, perempuannya kan banyak ngomong. Maka kalau di rumah itu nggak ada perempuan, sepi. Coba ya lihat ya, mohon maaf ya, di rumah tangga yang anaknya laki-laki semua. Itu tidak lebih ramai dibanding dengan kalau di rumah itu anak-anaknya perempuan semua. Seperti rumah saya ini, ada anaknya 4 perempuan semua, tambah istri 1, 5. Laki-lakinya satu, saya sendiri. Ramai. Karena masing-masing punya fitrah untuk berbicara perempuan-perempuan. Demikian juga sebaliknya ya, kalau di rumah itu yang dominan adalah laki-laki pasti lebih sepi kondisinya. Dan itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah kurang suka ungkapan verbal. Itu akibat dari karena tidak suka berbicara tadi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau perempuan itu lebih suka ungkapan verbal ya, maka
laki-laki juga penting ya sesekali untuk menyatakan ya perasaannya kepada istrinya ya, tidak hanya dibatin terus ya. Karena apa? Ya walaupun suami itu sangat mencintai istrinya, tapi kalau nggak pernah diungkapkan, ya istri itu rindu dengan ungkapan itu gitu ya. Dan istri begitu yakinnya ketika suami sudah mengungkapkannya. Ini hasil data empiris ya Bapak Ibu, tentunya tidak berlaku untuk semuanya. Namanya data empiris itu berlaku secara rata-rata atau secara umum. Nah, lalu bagaimana resepnya? Nah, maka pertama adalah ungkapkan keinginan ya kepada pasangan atau kepada keluarga, kemudian berempatilah kepada pasangan bicara, kemudian selalu berhusnudzon dan hindari suudzon. Ini penting yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Karena husnudzon membuat hatinya lega, suudzon membuat hatinya sesek gitu ya. Contohnya misalnya pagi hari ya suami berangkat ke kampus atau ke kantor ya jam 9 nanti istri WA gitu ya. Kok nggak dijawab? Itu kalau istri pikirannya suudzon itu hatinya nyesek gitu ya. Wah, jangan-jangan suami saya nggak ke kantor ya gitu ya. Atau jangan-jangan suami saya di kantor sama siapa ya. Itu udah nyesek tuh. Ya, jam 11, jam 12 di WA lagi kok nggak jawab lagi gitu. Itu kalau pikirannya negatif itu nyesek lagi. Aduh, jangan-jangan makan siang sama pasangan yang baru gitu ya, nyesek lagi itu. Sore hari di WA lagi kok nggak jawab gitu ya. Kemudian dikasih tahu sama temennya, itu suamimu pulang kok dalam mobil ada cewek lain. Wah, itu nyesek lagi itu. Nah, tapi kalau pikirannya positif lego ya. Pagi hari jam 9 di WA kok nggak jawab. Mungkin istri berpikiran positif ya. Oh, suami saya sedang sholat duha. Lego toh itu. Jam 11, 12 di WA lagi. Kok nggak jawab? Istri pikirannya positif. Oh, sedang ngadep sama pimpinan. Itu kan lego itu ya. Sore hari di WA. Kok nggak jawab? Ya, istri berpikiran positif. Oh, dalam mobil ada cewek. Memang karena suami saya itu sambil nge-grab gitu ya. Pikirannya positif gitu. Ya, hatinya lego itu, nggak nyesek ya, karena suami belum tentu melakukan seperti apa yang disuudonkan oleh istri. Nah, itu menjadi penting. Maka resep ketiga ini penting ya, Bapak Ibu, antar pasangan itu harus berhusnudzon. Ya, demikian juga antara ayah dengan anak ya, istri dengan anak ya, atau ibu dengan anak, anak dengan orang tua harus selalu berhusnudzon, tapi dalam kerangka tetap ada kewaspadaan. Nah, yang keempat adalah diskusikan setiap masalah yang ada. Seperti Nabi Ibrahim itu ketika dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang berat untuk menyembelih putranya, maka ada dialog di situ, ada diskusi di dalam keluarga itu. Bagaimana pendapat Ismail ya diabadikan dalam Quran. Bagaimana pendapat Hajar ya, ada diskusi dalam keluarga. Ya, dan panduannya ketika kita mendapatkan masalah itu cukup jelas dalam Quran, yaitu ista'inu bisabri wassalah. Dua resepnya, yaitu sabar dan sholat. Yang kelima adalah ya bersikap terbuka untuk semua hal. Itu yang kemudian disebut dengan transparansi. Ya, transparansi itu tidak telanjang. Ya, jadi transparansi itu banyak hal yang harus diungkap dalam keluarga, tapi memang tidak semuanya. Jadi hal-hal yang sifatnya aib untuk suami istri saja tidak perlu disampaikan kepada anak gitu maksudnya ya. Nah, jadi transparan itu tidak berarti telanjang, tapi mayoritas hal yang menyangkut masa depan keluarga ya, masalah-masalah keluarga itu perlu disampaikan secara terbuka. Kalau antar suami istri sudah bersikap terbuka, maka berbagai masalah nanti akan bisa selesai. Ya, ibaratnya keluarga itu akan mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu seperti slogannya Pegadian. Nah, komunikasi anak kecil, remaja, dewasa, orang tua itu beda lah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Anak kecil suka bertanya, suka pamer, maka kita nggak heran kalau anak-anak kita suka pamer ya. Ya anak saya misalnya yang masih umur 11 tahun itu ketika bapaknya pulang dia punya sesuatu yang baru dari sekolahnya pasti langsung ditunjukin sama ayahnya. Ya itu anak kecil gitu. Nah, remaja beda lagi. Remaja itu cenderung tertutup, ya tidak suka dikomentari, ya tidak suka diatur-atur. Itu usianya memang seperti itu, Bapak Ibu. Maka kalau kita punya anak yang masih remaja, ya kita sering komentari, pasti dia akan marah, tersinggung tuh.
ya apalagi diatur-atur itu, ya. Nah, maka bagaimana pinter-pinter kita berkomunikasi dengan mereka itu saat mereka masih remaja. Mereka nanti akan noto gitu ya, akan tertata gitu ketika nanti dewasa. Orang dewasa berpikir praktis, ya melakukan yang penting-penting saja. Ya contohnya kita yang sudah menikah lebih dari 20 tahun, ya 15 tahun, 30 tahun, udah dewasa, inginnya yang praktis, ya kan? Nah, remaja beda lagi ya. Dalam berjalan aja berbeda kok ya. Kalau suami istri usia sudah 50 gitu ya, mencapai tujuan ya inginnya cari jalan yang paling cepat kan begitu. Anak remaja enggak gitu ya, cari jalan yang jauh gitu kan. Muter dulu gitu. Berbeda itu ya. Memang karakternya berbeda Bapak Ibu. Demikian juga orang tua ya. Ya, sebagian kita sudah jadi orang tua kan. Nah, bagaimana? Ya orang tua mesti banyak mengingat masa lalu, maka sukanya itu menceritakan masa lalunya, gitu ya, mengulang-ulang cerita masa lalunya, apalagi masa lalunya itu membahagiakannya, itu luar biasa itu. Ya, dan ketika baru saja cerita, dia udah lupa kalau tadi baru saja cerita gitu, sehingga mengulang lagi ceritanya. Nah, maka kalau kita menjadi sahabat atau anak yang baik, ya tentunya tidak bosan untuk mendengarkan cerita-cerita dari orang tua kita itu. Dan saya pun dulu mengalami ketika bapak saya ya, ketika bapak saya itu masih hidup ya di usia 80-an, ya, beliau meninggal usia 86 ya. Itu sering sekali mengulang-ulang ceritanya ketika beliau ya memikul gerabah itu ya dari Mbogem Bayat itu ke Gunung Kidul ya melalui jalan Gedang Sari itu ya, jalan ya sampai menyeberang sungai mau keseret air sungai karena banjir. Wah itu begitu membekas gitu ya. Kemudian diulang-ulang lagi ceritanya. Dan saya pun menjadi pendengar yang baik gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena ingin membahagiakan orang tua ketika bercerita itu kalau ditanggapi, wow itu senangnya luar biasa. Dan memang saya tertarik dengan ceritanya gitu ya, karena itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk menguatkan jiwa gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau terjadi konflik dalam keluarga? Nah, maka solusinya adalah hadapi konflik itu dengan lapang dada, ya tahan emosi. Ketika emosi jangan ambil keputusan, gitu ya. Maka tahan mulut untuk berkata-kata buruk. Ya, satu hal yang diajarkan dalam agama ini ketika sedang konflik jangan sekali-kali mengatakan kata cerai, gitu ya. Nah, karena itu begitu diucapkan sudah menjadi keputusan, ya. Dan anjurannya adalah jangan ambil keputusan ketika sedang emosi, gitu ya. Nah, ketika sedang emosi saat berdiri duduklah, karena dengan cara duduk itu nanti akan menurunkan tensi emosinya, ya. Ya. Nah, yang lainnya bagaimana? Posisikan diri seperti di pihak yang salah walaupun kita ini benar. Ini yang sulit kan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi rata-rata orang akan merasa bahwa aku tuh benar, nah, gitu ya. Kamu yang salah. Nah, kalau orang pikirannya seperti itu, konfliknya nggak akan pernah selesai. Ini bisa diterapkan di rumah tangga, bisa diterapkan di kantor, ya Bapak Ibu, atau diterapkan di mana saja, gitu ya, dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan teman, ya. Nah, walaupun kita ini tahu kalau ini benar, saya yakin saya yang benar, gitu. Nah, tapi dalam rangka membangun anti konflik gitu ya, membangun kebersamaan, maka Bapak Ibu boleh ya dalam berkomunikasi itu seolah-olah Bapak Ibu memposisikan di posisi yang salah, dia yang benar. Nah, nanti akan selesai konfliknya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan sama-sama turun tuh tensinya gitu ya. Nah, kalau masing-masing akan merasa dirinya yang benar, pihak lain yang salah, nah maka kualitasnya berarti sama. Konflik akan pernah selesai. Ya. Kalau ada satu orang marah, kemudian yang satunya juga marah, dua-duanya nggak akan selesai. Ya, marah sama marah nggak akan selesai. Gitu ya. Nah, kalau ada dua benda yang sama-sama keras itu dibenturkan, itu ya remuk semua nggak selesai. Tapi kalau yang satu keras, yang satu lunak dibenturkan, itu nempel Bapak Ibu, masalahnya selesai. Ya, nah maka anjurannya adalah posisikan diri kita seolah-olah kita di pihak yang salah, ya sehingga bahasanya turun gitu ya, lembek gitu ya. Kemudian posisikan seolah-olah lawan bicara gitu pihak yang benar. Nah,
komunikasi yang cerdas nanti akan mampu menunjukkan ya dengan secara tidak langsung bahwa pihak lawan tadi itu yang kita posisikan di pihak yang benar, walaupun sebenarnya salah tadi itu, dia akan sampai kepada satu tahapan di mana dia akan merasa bahwa oh ternyata saya yang salah, bukan dia. Nah, gitu loh. Nah, itu luar biasa ya, Bapak dan Ibu sekalian, dan konflik akan selesai gitu. Ya. Nah, untuk bisa demikian, maka hindari gengsi. Kalau masing-masing pertahankan gengsi, nggak akan selesai. Gitu ya. Kalau sudah tidak mampu, nomor 1 sampai nomor 6 itu ya, Bapak Ibu, cari penengah. Ya. Nah, penengahnya adalah benar-benar orang yang bisa bertindak sebagai penengah, yaitu orang netral, tidak berpihak pada salah satu. Ya, tidak orang yang dekat kepada salah satunya, nanti yang satunya tidak akan percaya, gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah yakinlah bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, setiap sakit ada obatnya, setiap masalah pasti adakan jalan keluarnya. Ya, apalagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan jalan keluar. Ya, Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan jalan keluar ya untuk setiap masalahnya, gitu kan? Nah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhannya. Nah, ini ada beberapa ya Bapak ya resep ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Dan ini tidak saja kita bisa amalkan dalam rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan atau di urusan kantor atau urusan berorganisasi ya di pimpinan cabang Muhammadiyah ya, atau tempat lain ya, itu sangat bagus kalau kita bisa terapkan ya, sehingga konflik akan selesai ya. Itu panduan ketika terjadi konflik. Nah, terakhir Bapak Ibu, mari kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu ya membantu menyelesaikan urusan-urusan kita ini, dan mudah-mudahan kita mampu mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, mawaddah, penuh dengan cinta kasih, lahiriah ya, saling mencintai, badannya sehat ya, cantik, ganteng, bersih gitu ya, hidupnya tertata, warahmah, penuh dengan kasih sayang batin, saling melindungi ya, saling menjaga ya, saling memberikan kepuasan batin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya kira pengajian pagi ini sebagai pengantar diskusi. Pak Yitno, silahkan kalau ada pertanyaan 1 atau 2, kalau waktunya masih ada. Ya, billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Sukamto yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini terkait dengan membangun keluarga sakinah. Masih ada waktu karena tadi dimulai jam 6 kurang seperempat, ya nanti kita akhiri jam 7 kurang seperempat. Jadi kajian kita betul satu jam ya, maksimal sampai jam 6.45. Untuk itu barangkali ada hal yang perlu diklarifikasikan atau sharing, mungkin Bapak Ibu semuanya ada pendapat bagaimana untuk membina keluarga sakinah, ada jurus lain. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo. Ayo Pak In, Pak Prof, Kamto. Nggih, wonten dawuh. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang untuk konsep ideal itu sangat gampang
diungkapkan ataupun berikan informasi ataupun secara kognitif, tetapi ketika telah terapan ataupun di lingkungan sehari-hari tidak segampang itu, apalagi ada prinsip orang Jawa itu iwuh pekiwuh. Nah, iwuh pekiwuh. Arep ngomong karo bojone iki aku cinta, aku sayang ki nek wong Jawa ora tekan. Apa meneh wong takut Pak Yeno ki tekan ora mungkin. Perilaku. Ibaratnya hanya perilaku yang diberikan ataupun yang dilakukan untuk mengungkapkan itu, walaupun tidak secara verbal kita mengungkapkan bahasa, mungkin bisa dikategorikan dari 100 orang mungkin berani 1 atau 2, mungkin Pak Kamto atau siapa, yang lain nggak berani. Tanya itu Pak Yetno, Pak Basuki apa berani? Ora wani. Delok wae. Paling yo wis pokoke meneng mawon, nek ono apa-apa ya wis kaya biasa. Nah, ini seperti apa untuk Pak Kamto untuk melihat bahwa perilaku para orang tua ataupun suami ataupun istri untuk mengungkapkan itu kadang-kadang itu apakah dia bisa merasakan walaupun kita tidak mengungkapkan. Kadang-kadang tadi kurang abdol Pak Kamto tadi karena harus diungkapkan. Ternyata itu tidak pernah dilakukan atau belum dilakukan. Monggo seperti apa Pak Kamto menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi atau ada lagi, Prof? Ya, nggak apa-apa, langsung dulu nggak apa-apa, singkat-singkat saja. Oh iya. Ya, memang inilah yang kita perlu belajar, Mas Safrudin ya, dan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, saya pun menyadari ini juga setelah menikah. Karena setelah menikah baru belajar bagaimana menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Ternyata seorang perempuan itu suka kalau seorang laki-laki mengungkapkannya secara verbal. Ini hasil survei ya, hasil riset gitu. Tentunya tidak semua perempuan bisa merasakan itu gitu ya. Yang namanya hasil riset kan kebenarannya relatif ya, tidak pernah mutlak. Tapi mayoritas kalau hasil risetnya demikian, maka itu ya bisa diberlakukan secara umum ya, bahwa perempuan itu suka dengan ungkapan-ungkapan secara verbal. Nah, yang jadi masalah adalah laki-laki yang sejak remaja, sejak awal tidak suka memberikan ungkapan-ungkapan itu, apalagi sudah menikah 20 tahun apa ya masih perlu toh ngomong aku cinta kamu gitu ya. Nah, ini kadang-kala jadi hambatan psikologis dan hambatan verbal seorang suami yang secara basic dia tidak suka berkata-kata. Nah, tapi bahwa kita harus belajar, Mas Sarudin. Ya, cara mengungkapkannya bisa jadi tidak secara langsung, misalnya menggunakan nyanyian lagu tembang Jawa, ya. Gegaraning wong akrami. Itu kan bagaimana kita mengungkapkan sebenarnya perasaan kita kepada istri kita, ya kan, secara tidak langsung pakai nyanyian. Nanti istri dengerin terus tuh nyanyiannya, ini sebenarnya ditujukan untuk siapa gitu kan. Nanti dijawab singkat, ya untuk kamu lah, akan begitu, satu kata ya kan. Nah, coba bayangkan kalau tidak pernah terungkap ya, atau ungkapan suami itu kata-kata suami itu sedikit untuk istri, itu dibayangkan hubungannya itu hampa, enggak basah, hubungannya itu kering. Contoh ya, seorang istri tanya, Bapak dari mana? Dari belakang. Mau ke mana? Depan. Berangkat jam berapa? 7. Nanti pulang 12. Nah, itu kan hubungannya kering gitu ya, Bapak ya. Jadi komunikasinya itu enggak basah gitu ya, enggak nyes gitu loh ya. Nah, maka penting ya. Nah, saya pun mohon maaf ya, saya belajar ngomong ungkapan verbal ini ya ketika sudah menikah ya, sudah punya anak lagi, sudah punya 3 anak, punya 4 baru belajar gitu ya, karena ternyata istri itu menginginkan sesuatu diungkapkan dengan verbal, walaupun sudah paham, kalau diungkapkan lagi secara verbal itu lebih mantap, itu menurut hasil risetnya tuh Mas Sarudin. Jadi kata kuncinya adalah ya sama-sama mari kita saling belajar, dan bagaimana cara mengungkapkan dan bentuk ungkapannya itu tentunya akan berbeda masing-masing keluarga. Ya. Oke, monggo yang lainnya kalau masih ada. Ini memang menarik dan sama-sama kita perlu belajar ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ye, monggo. Ini istri saya juga dengerin loh. Jadi apa yang saya sampaikan ini dia dengar juga. Iya. Ya, biar Senyum-senyum ini, Prof. Iya, senyum-senyum. Makanya saya kan sambil koreksi ya, apa yang saya sampaikan ini saya terapkan atau tidak.
Kalau dulu orang tua kita itu punya pedoman, ya hubungan suami istri itu dijaga hingga kaken-kaken ninen-ninen. Maka seorang laki-laki, ayah atau kakek itu punya prinsip jangan sampai merusak atau jangan sampai melukai perempuan, maksudnya istrinya, gitu ya. Karena hati istri itu mirip dengan kaca, ketika sudah pecah, disambung nggak pernah sempurna. Nah, maka laki-laki kakek ini akan sangat hati-hati dalam berkomunikasi, dalam bergaul, dalam berinteraksi, jangan sampai melukai hati istrinya. Oh, itu luar biasa. Ya, kita sama-sama berdoa dan berusaha ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan keluarga kita ini bahagia gitu ya, dan utuh ya, sampai mati itu memisahkan. Amin, amin, amin. Bisa nambah Ustaz. Iya, monggo. Kalau kita lihat di sistem Malaysia itu ketika mau nikah itu wajib ikut sekolah pra pernikahan. Wah, ini penting. Ada kursus pernikahan. Sehingga yang disampaikan Pak Kamto materinya tadi itu disampaikan ketika sebelum menikah gitu. Dan harus punya sijil itu sertifikat ya, sertifikat ketika mau nikah itu sudah punya sertifikat dia lulus kursus pernikahan itu gitu ya. Oke. Kursus pernikahan itu materinya ya tadi terkait dengan bagaimana berhubungan dengan suami istri, kemudian mendidik anak dan sebagainya, dan ini wajib. Kalau tidak pakai itu maka tidak boleh untuk mendaftarkan menikah semacam kita di KUA. Ini mungkin kalau lihat data yang disampaikan Prof. Kamto ini mungkin Muhammadiyah bisa mengambil inisiatif mengusulkan ke pemerintah ya. Kemudian yang kedua, sekedar sharing saja nih. Tadi yang disampaikan Pak Safruddin tadi secara verbal susah gitu ya. Seorang suami mengungkapkan sesuatu pada istrinya susah mengungkapkan sesuatu pada suaminya ya. Mungkin sambil lalu misalkan dikasih air minum teh manis gitu ya, gitu ini wah masya Allah manis sekali nih tehnya, yang buat lebih manis daripada tehnya, seneng banget ya. Jujur orang ya contoh iya jujur contohnya pulang kantor atau pulang kerja kok lebih awal gitu ya, Mas kok pulangnya lebih awal, selak kangen gitu kan ya. Ini contoh ya, selak kangen gitu. Masya Allah, ini sebuah contoh yang tidak mungkin harus I love you atau apa gitu ya. Itu insya Allah akan menambah kedekatan ini banyak momen yang bisa kita gunakan untuk menambah kedekatan kita dengan pasangan kita ya. Gitu ya. Oke, matur suwun Prof. Kamto. Nggih. Terima kasih Pak Tito atas tambahan jawabannya. Nggih, makaten Pak Yitno sampun 6.50. Ini dengan doa monggo. Oh nggih. Baik. Supaya kita diberi keselamatan, kemudahan, kelancaran. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maka kita diberikan kedamaian, kesejahteraan ya, ketentraman sehingga bisa bahagia dunia dan akhirat. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin alihi washabbihi ajmain wardu'ana ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Amin. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qatil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Jina. Terima kasih Prof telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga kepada Bapak Ibu semuanya yang kajian pada pagi hari ini. Semoga menambah keberkahan hidup kita. Monggo kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan Dr. Majelis dan tahmid. Subhanallah. Semuanya dapat berjumpa lagi yang akan datang atau di mengikuti kajian malam Jumat di Joglomu. Selamat untuk melanjutkan aktivitas kita hari ini. Kita akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.